Maka itu Habib Umar di televisi Indonesia ada satu jenderal bicara di televisi, ditanya apa sih ciri teroris? Apa dia jawab? Ya, ciri teroris itu yang menerapkan syariat Islam. Astagfirullahaladzim. Andai kata membela agama Islam itu disebut terorisme, maka saksikanlah, hai dunia, hai jin dan manusia, saya adalah termasuk golongan terorisme. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Maka itu Habib Umar di televisi Indonesia ada satu jenderal bicara di televisi, ditanya apa sih ciri teroris? Apa dia jawab? Ya, ciri teroris itu yang menerapkan syariat Islam. Astagfirullahaladzim. Apa ini ucapan? Kalau bicara yang menerapkan syariat Islam, semua habaib, semua ulama, semua kiai, semua ustadz, semua pondok pesantren suka berharap untuk tatbikus syariat al-Islamiyah. Nah, ini artinya apa? Ini yang disebut al-ghazwul fikri, perang pemikiran. Mereka rusak istilahat, mereka rusak yaitu daripada terminologi istilah. Mereka rusak pemahaman umat, sehingga umat ke depan takut kalau bicara mau dukung syariat, takut nanti dituduh teroris. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka itu betapa indah belajar dari apa yang pernah diucapkan oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Syafi'i dulu begitu cinta kepada Ahlul Bait, kepada Ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking cinta, saking mahabbahnya, beliau banyak membuat syair, beliau banyak membuat tulisan memuji, menunjukkan rasa cintanya kepada Ahlul Bait. Akhirnya beliau difitnah orang. Beliau difitnah sebagai Rafidhi, sebagai Syiah Rafidhi, yaitu kelompok Syiah yang suka mencaci maki para sahabat Nabi, seperti Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman ibn Affan, atau istri Nabi Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Hafsah radhiyallahu taala an jami'is sahabah. Saudara, Imam Syafi'i dituduh Imam Syafi'i itu Rafidhi, dia Syiah Rafidah. Tapi apa? Apakah dengan tuduhan tersebut membuat Imam Syafi'i tak berani menunjukkan cintanya kepada Ahlul Bait? Apakah dengan tuduhan fitnah macam itu kemudian Imam Syafi'i membungkam mulutnya, tak berani untuk menyatakan cintanya kepada Ahlul Bait? Tidak. Imam Syafi'i pun membuat syair yang diantaranya berbunyi, lau kana rafdan hubbu ali Muhammadin falyashhad taqalani annani rafidhi. Subhanallah. Kata Imam Syafi'i apa? Andai kata cinta kepada keluarga Muhammad itu Rafidhi, andai kata cinta kepada keluarga Muhammad itu dianggap sesat, saksikanlah hai jin dan manusia, aku adalah Rafidhi. Masya Allah. Ini menunjukkan Imam Syafi'i bukan Rafidhi. Imam Syafi'i pecinta Ahlul Bait. Tapi andai kata pun dituduh Rafidhi karena cinta Ahlul Bait, beliau tidak peduli dengan fitnah dan tuduhan. Begitu dalam kesempatan ini saya hanya ingin mengatakan, mencontoh apa yang dikatakan Al-Imam Syafi'i, lau kana difa'ul islami irhaban falyashhad taqalani annani irhabi. Andai kata membela agama Islam itu disebut terorisme, maka saksikanlah, hai dunia, hai jin dan manusia, saya adalah termasuk golongan terorisme. Kita tak perlu peduli dengan segala macam tuduhan macam itu yang akan ingin mengendorkan daripada semangat juang kita. Karena berjuang Islam bukan teroris, jihad bukan teroris, terorisme bukan jihad, jihad bukan terorisme bukan jihad, mujahid bukan teroris bukan mujahid. Jihad ada syaratnya, ada rukunnya, ada asbabnya, ada adab, ada akhlak. Jihad bukan untuk mengacau, jihad bukan untuk membuat kerusakan secara merajalela. Tidak. Jihad liddifa' anid-din, li'a'la kalimatillah, ibtigha'a mardatillah subhanahu wa ta'ala. Karenanya
Kalau kita sudah tahu sedemikian rupa, yang ingin saya garis bawahi pada kesempatan yang mulia ini, ramai orang memfitnah Islam, ramai orang menuduh Islam, tapi jangan sampai fitnah-fitnah tuduhan mereka membuat kita takut untuk menyampaikan kebenaran. Qulil haqqa walau kana murra. Sampaikan yang hak walaupun pahit. Sampaikan yang hak. Tak peduli orang mau kata apa, tak peduli orang mau tuduh apa kita. Sebab kalau kita sudah mulai takut untuk menyatakan yang hak, nanti saudara-saudara muslim kita makin tertindas di negeri-negeri lain. Sekarang ini ada upaya di mana-mana supaya bagaimana umat Islam tidak lagi mempelajari ayat-ayat jihad. Bahkan di Indonesia kelompok-kelompok liberal, mereka menyebut diri mereka Islam liberal. Tapi saya tak sudi menyebut mereka Islam liberal. Saya lebih suka menyebut mereka liberal. Apa mereka bilang? Itu ayat-ayat jihad dalam Al-Quranul Karim sudah kadaluarsa, sudah tidak relevan, tak patut lagi untuk berlaku di zaman ini. Bahkan mereka katakan ayat-ayat jihad itu tak lebih merupakan ayat provokasi. Al-Quran disebut sebagai provokator. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, astaghfirullahaladzim. Sampai kenapa mereka mengatakan begitu? Ya, mereka dapat pesanan dari bos mereka, saudara. Tadi sudah saya katakan, kelompok liberal ini merupakan antek kaki tangan musuh-musuh Islam. Cuman mereka IC-nya, ID-nya, identitas card-nya muslim, nama muslim, depan orang Islam mengaku sebagai muslim, sehingga mereka lebih mudah untuk yaitu merusak daripada pemikiran umat Islam yang ada di Indonesia. Padahal suara yang mereka sampaikan adalah suara-suara orientalisme, suara-suara musuh-musuh Islam, suara-suara yang ingin menghancurkan, memporak-porandakan ajaran Islam. Nah, karena itu saya ingin ajak semua yang ada di sini, jangan sampai kita terpengaruh dengan upaya-upaya orang-orang kafir, musuh-musuh Islam yang ingin memadamkan cahaya Islam. Jadi kita tak usah peduli, tak usah takut, tak usah khawatir, tak usah kita berpikir yang bermacam-macam begitu rumit. Yang penting apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Karenanya pada kesempatan yang mulia ini, saya juga ingin mengingatkan agar kita bisa saling bekerja sama, berta'awun, bahwa medan juang Islam ada 3. Saya ingatkan sekali lagi, medan juang Islam ada 3. Yang pertama ad-dakwah, yang kedua al-hisbah, yang ketiga al-jihad. Yang pertama ad-dakwah, da'a yad'u da'watan, artinya mengajak. Yang namanya mengajak harus lembut, harus ramah, harus santun, harus arif, harus bijak, harus simpatik agar menarik. Dakwah tak boleh kasar, dakwah tak boleh keras, dakwah tak boleh ganas. Dakwah harus sopan, santun, ramah, tutur sapa, bertata krama. Itu dakwah. Karenanya Allah melarang Nabi untuk bersikap kasar dalam berdakwah. Faqala ta'ala fi kitabihil aziz, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Jika engkau wahai Nabi, wahai Rasul, bersikap kasar, berhati bengis di dalam berdakwah, lan faddu min hawlik, masyarakat di sekitarmu akan lari jauh dari engkau, tidak akan mau mendengar kau punya dakwah. Di ayat yang lain dalam surat An-Nahl, wallahu subhanahu wa ta'ala qala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allah memerintahkan kepada Nabi, wahai Rasul, wahai Nabi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajak itu mereka ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan hikmah. Nah, di antara mana hikmah adalah al-ilmun nafi', ilmu yang diamalkan. Artinya antara perkataan dan perbuatan seiring sejalan. Apa yang diucap itu yang diperbuat. Dengan kata lain, orang yang berdakwah itu ucapan dan perbuatan itu tidak berbeza. Orang yang berdakwah itu mesti menjadi suri tauladan, memberi contoh.
itu bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan dengan dialog secara yang terbaik. Subhanallah, itu dakwah. Sekarang yang kedua adalah hisbah. Apa makna hisbah? Hisbah itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana amar ma'ruf Nabi alaihi salatu wassalam? Di dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Ibn Majah disebutkan, tatkala Nabi bicara depan para sahabat menerangkan mana hak, mana batil, mana halal, mana haram, mana taat, mana maksiat, mana baik, mana buruk, dikatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khataba an-nas ihmarra wajhuhu wa fi riwayah ihmarrat aynahu wa ala sautuhu wastadda ghadabuhu ka'annahu mundiru jaishin. Subhanallah. Dalam hadis ini disebut, saudara, dalam hadis ini disebut Nabi dulu kalau sudah bercakap bicara ceramah depan para sahabatnya, depan umat Islam ketika itu, ihmarra wajhu, muka Nabi, wajah Nabi merah, kedua mata Nabi merah. Tidak sampai di situ, wa ala sautuh, suara Nabi tinggi, lantang, tegas suaranya, wastadda ghadabu, dan marah Nabi keras, saudara. Ka'annahu mundiru jaisin, saking tegasnya Nabi dalam menyampaikan ajaran tersebut, si perawi hadis mengatakan ka'annahu mundiru jaisin, Nabi seperti komandan pasukan tempur. Bagaimana jenderal komandan pasukan tempur tatkala memberikan komando kepada para prajurit, suaranya lantang, tegas. Begitu suara Nabi dalam memberikan arahan. Subhanallah. Dakwah lembut, amar ma'ruf tegas, apalagi nahi munkar, saudara. Nahi munkar Nabi tegas. Bagaimana Masjid Dirar dirubuhkan oleh Nabi dan dibakar, tegas Nabi punya nahi munkar. Ini yang disebut hisbah. Sedangkan yang terakhir adalah yang ketiga, yaitu jihad. Jihad dalam makna yang umum, badlul juhdi fi taatillah, mengerahkan segala kemampuan dalam taat kepada Allah, menuntut ilmu sungguh-sungguh jihad, mencari nafkah yang halal dengan sungguh-sungguh jihad, sholat, puasa Ramadan, zakat dengan sungguh-sungguh ikhlas karena Allah, jihad. Tapi jihad dalam makna yang spesial, makna yang khusus, dalam istilahil fuqaha, al-qitalu fi sabilillah li'i'la'i kalimatillah ibtigha'a mardatillah, yaitu perang di jalan Allah untuk meninggikan kalimat Allah dengan mengharap ridha Allah. Nah, bicara jihad, perang di jalan Allah, dulu Nabi alaihi salatu wassalam semasa beliau hidup tak kurang dari 28 kali berperang. Dan tatkala Nabi berperang, Nabi tidak selembut pada saat berdakwah. Tatkala Nabi berperang, Nabi tidak lagi setegas tatkala berhisbah. Tapi tatkala Nabi berperang, Nabi melakukan tindakan sebagaimana sepatutnya, saudara. Nabi cabut pedang, beliau berperang memimpin para sahabat kaum muslimin kepada orang-orang yang mengganggu Islam. Bahkan dalam perang Uhud, Nabi terjatuh dari kuda perangnya. Beliau terluka di kening kaki beliau ini, saudara. Gigi geraham beliau ini pecah, punggung beliau sobek, kena sabetan daripada senjata musuh. Bahkan beberapa orang sahabat Nabi yang begitu setia, saudara, begitu lihat Nabi jatuh, orang-orang kafir mengangkat tombaknya, mengangkat anak panah, ingin menghantarkan anak panah tersebut ke tubuh Nabi. Para sahabat rame-rame menubruk tubuh Nabi. Mereka siapkan punggung mereka untuk menerima luka, saudara. Radhiyallahu ta'ala anhum. Coba lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi
macam Abu Bakar Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib, Abdurrahman ibn Auf, Zubair ibn Awam, Talha ibn Ubaidillah dan lain sebagainya radhiyallahu taala anhum. Mereka siap mengorbankan harta, benda, jiwa, raga mereka untuk Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Kesimpulannya, jihad ada luka, jihad ada darah tertumpah, jihad ada nyawa yang hilang. Jadi jihad keras, dakwah lembut, hizbah tegas, jihad keras. Dan alhamdulillah ketiga-tiga perkara dilakukan dengan sangat sempurna oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah lembut, hizbah tegas, jihad keras. Dan alhamdulillah ketiga-tiga perkara dilakukan dengan sangat sempurna oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi contoh yang sempurna dalam dakwah, Nabi contoh yang sempurna dalam hizbah, Nabi contoh yang sempurna dalam jihad. Bicara tentang dakwah, tak ada orang yang berdakwah lebih lembut daripada dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bicara tentang hizbah, tak ada orang yang melakukan hizbah lebih tegas dari hizbahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bicara tentang jihad, tak ada orang yang jihadnya lebih dahsyat daripada jihadnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-insanul kamil, manusia yang sempurna.